Selamat datang lagi di Petualangan Alkitab Anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Sophie yang suka dimarahin mamanya. Mamanya Sophie suka menyuruh-nyuruh Sophie untuk membantu membersihkan rumah, membantu memasak, dan Sophie jadi tidak sempat main. Sophie jadi suka merasa sedih dan marah sama mamanya. Kalian pernah punya pengalaman yang sama nggak? Yuk kita dengerin dulu ceritanya. Pada suatu hari, Sophie sedang bermain di luar rumahnya. Tapi tiba-tiba mamanya datang dan menyuruh Sophie untuk membantu menyiapkan makan malam. Ah, mama, setiap aku lagi seru, mama selalu datang suruh bantu ini itu. Udahlah, aku nggak mau bantu mama lagi. Kemudian, mamanya Sophie menjadi marah dan Sophie berlari meninggalkan mamanya. Lalu, Sophie bertanya pada dirinya sendiri, kenapa sih mama nggak sayang sama aku? Lalu, tiba-tiba saja dia teringat akan suatu ayat dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sophie lalu berpikir lagi, kenapa sih? Kok Yesus bisa dikasihi sama Tuhan dan sama manusia? Mama aja nggak sayang sama aku. Yuk kita lihat kenapa sih Yesus makin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Cerita ini bermula pada saat Yesus masih kecil. Yesus dulu suka sekali melihat alam-alam sekitarnya, memperhatikan dan merawat bunga-bunga, melihat burung-burung di udara. Setiap pagi, dia juga belajar dengan ibunya. Ibunya mengajarkan dia firman Tuhan dan berbagai pelajaran lainnya. Setelah belajar dengan ibunya, dia juga suka membantu ayahnya di tempat kerjanya. Ayah Yesus bekerja di tempat pertukangan sebagai tukang kayu. Waktu kecil, Yesus tidak bisa membantu banyak. Yesus belum bisa membuat meja atau kursi. Tapi, dia melakukan semua yang dia bisa lakukan. Saat ayahnya meminta dia mengambilkan barang ini dan barang itu, Yesus langsung segera pergi dan mengambilkannya. Saat dia melihat ayahnya sedang haus, dia buru-buru mengambilkan ayahnya minum. Yesus sudah terbiasa mengamati dan melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain, dan dia dengan senang hati membantu untuk memenuhinya, karena Yesus menyayangi orang lain. Dan hal ini juga membuat Yesus bahagia. Kita pun akan bahagia saat kita menyayangi dan membantu orang lain. Nah, kalian tahu nggak sih, Tuhan bisa menciptakan semua alam ini dalam satu hari. Karena Tuhan cuma perlu berfirman. Tapi kenapa sih Tuhan malah memilih untuk menciptakan semuanya satu-satu sampai membutuhkan 6 hari? Tuhan mau memikirkan semuanya dan mempersiapkan semuanya sebelum dia menciptakan manusia. Seperti tanah, Tuhan sudah memikirkan apa yang harus dipijak oleh manusia. Pohon-pohon, Tuhan sudah memikirkan setiap buah yang akan tumbuh dari pohon-pohon itu untuk menjadi makanan yang sehat bagi kita. Dan hewan-hewan, untuk apa sih Tuhan ciptain berbagai macam burung? Kenapa nggak satu macam aja? Atau bahkan buat apa sih Tuhan ciptain burung awalnya? Ya, hewan-hewan yang Tuhan ciptakan untuk menjaga alam dan untuk menjadi teman kita. Semua ini menunjukkan sifat Tuhan yang detail dan yang mengasihi keindahan. Nah, Yesus juga bukan hanya baik sama orang-orang yang baik padanya. Walaupun ada orang-orang yang suka membuat Yesus kesal atau tidak menyukai Yesus, Yesus tetap memilih untuk mengasihi mereka dan membantu mereka saat mereka membutuhkan bantuan. Setelah Sophie mengingat kembali cerita masa kecil Yesus, Sophie menjadi sadar bahwa yang membuat Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia adalah karena dia terlebih dahulu mengasihi mereka dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mau nggak kita melakukan hal yang sama seperti Yesus? Ayo kita belajar untuk mengasihi orang lain dan melakukan apa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kita tidak perlu langsung melakukan hal-hal yang besar dan sulit. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Kita bisa lihat dari rumah kita, apa sih yang bisa kita bantu? Contohnya membantu mama menyapu atau membereskan kamar sendiri,
melipat selimut, dan membereskan bantal-bantal kita. Kita bisa juga membantu papa mencuci mobil atau membantu adik mengerjakan PR. Biarlah hidup kita selalu menjadi berkat untuk orang lain, supaya kita semakin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari ayat Alkitab. Dadah! Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari ayat Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gimana teman-teman? Gampang kan lagunya? Yuk teman-teman, kita nyanyiin sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Buku Kolose 3 ayat 23. Oke teman-teman, jangan lupa ya dihafal. Habis ini kita mau arts and craft. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di acara Art and Craft. Kali ini kita akan membuat tempat pensil berbahan dasar botol plastik. Banyak sampah-sampah di sekitar kita yang kita bisa gunakan untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna loh. Contohnya, tempat pensil dari botol plastik ini. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama penggaris, lalu gunting, cutter, alat tulis bisa pensil atau pulpen, lem, di sini saya pakai uhu, kain flanel, dan juga botol plastik. Pertama-tama kita akan memotong botol plastik ini. Oh iya, buat adik-adik di rumah, kalau menggunakan bahan tajam boleh minta bantuan orang tuanya ya. Kita akan memotong botol plastik ini menjadi 2 bagian. Tingginya boleh terserah kalian ya, maunya segimana. Selanjutnya kita ambil 1 lembar kain flanel dan kita akan lapisi botol plastik ini dengan kain flanel. Kita ukur panjangnya kain flanel ini supaya botol plastiknya boleh tertutup di sini. Setelah itu kita gunakan lem untuk merekatkan botol plastik dan kain flanelnya. Di sini saya menggunakan uhu.
Setelah bagian badan botol sudah tertutup dengan rapi semuanya, sekarang kita akan mengelem sisa yang ada di atas dan juga yang ada di bawah tutup botol. Oh, tutup botol. Nah, Tutup botol dengan lem uhu ini juga. Jadi botolnya kalau misalnya udah terlem dengan rata semuanya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat hiasan di botol tempat pensil ini. Pada saat ini saya akan membuat tempat pensil dengan karakter burung hantu. Jadi kita memerlukan satu buah kain flanel dengan warna lain dan kita akan mulai membuat kepalanya. Kain flanel yang sudah dipotong tadi, di sini saya potong kira-kira 9 cm. Besar dan panjangnya kain flanel ini boleh disesuaikan dengan ukuran botol kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat pola kepala dari burung hantu. Setelah polanya udah jadi, kita gunakan gunting untuk memotong kain flanel ini. Sekarang kita akan membuat mata dari burung hantunya menggunakan tutup botol tadi. Jadi kita cetak tutup botolnya di kain flanel putih. Kita membutuhkan 2. Sekarang mata burung hantunya udah jadi. Kita boleh sesuaikan dengan pola muka yang tadi udah kita cetak pertama. Untuk bagian dalam mata burung hantu, kita memerlukan kain flanel berwarna hitam dan kita gunting berbentuk lingkaran. Lingkaran yang lebih kecil daripada lingkaran putih ini. Selanjutnya kita memerlukan kain flanel berwarna kuning untuk membuat mulut burung hantu dan kedua kakinya. Kita buat dulu pola mulutnya. Setelah hidungnya udah jadi, kita buat pola untuk kakinya.
Sekarang burung hantu kita sudah mempunyai kepala, mata, mulut, dan kakinya. Mari kita buat badannya menggunakan kain flanel berwarna coklat. Lalu untuk mencetak badannya kita membutuhkan tutup botol tadi. Kita cetak sebanyak 10 buah. Setelah 10 bulatan badannya udah jadi, kita akan membuat pola tangannya. Setelah semua badannya udah jadi dan sayapnya juga udah jadi, kita akan tempel semua potongan-potongan ini ke botol. Pertama kita tempel kepalanya dulu. Sekarang tempat pensil kita udah jadi. Kita bisa isi tempat pensil ini dengan pensil warna kalian atau juga peralatan lainnya seperti penggaris, gunting, cutter, dan lainnya.
Oh iya, kalian juga bisa kreasiin motif di tempat pensil ini. Boleh kalian ganti, nggak harus burung hantu. Bisa kalian ganti dengan motif gajah, kucing, pokoknya apapun sesuka kalian. Jangan lupa kalau kalian udah berhasil buat kotak pensil ini, kirimin fotonya ke kita ya. Kalian bisa kirim ke email yang ada di deskripsi box. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!